Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua kelas 10 MIPA SMA Negeri 1 Semarang. Apa kabarnya pada pagi hari ini anak-anak semua yang Bapak banggakan? Dan semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum kita memulai pada pembelajaran pagi hari ini, mungkin anak-anak harus mengingat lagi materi sebelumnya. Pada pertemuan pagi hari ini, kita membahas Kingdom Monera yang kedua. Nah, karena ini adalah lanjutan dari materi Kingdom Monera sebelumnya yang sudah Bapak jelaskan melalui Google Meet, pada materi yang Bapak jelaskan melalui video ini, kita akan membahas tentang Cyanobacteria atau alga hijau biru. Loh Pak, kenapa sih disebut alga hijau biru? Nah, nanti kita akan kenalan nih sama alga hijau biru. Konsep pembahasannya, maaf. Ciri-ciri, cara hidup dan habitat Cyanobacteria. Yang seterusnya ada struktur dan fungsi Cyanobacteria. Dan yang terakhir ada klasifikasi, bentuk, dan reproduksi Cyanobacteria. Jadi, pada penjelasan Bapak kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang ketiga pengelompokan materi ini. Jadi, silahkan bisa dicatat dan dipahami, karena ini adalah materi yang amat banyak. Next, selanjutnya. Cyanobacteria. Yuk, kenalan dulu nih sama Cyanobacteria. Apa sih Cyanobacteria itu? Cyanobacteria itu dikelompokkan dalam Eubacteria karena termasuk prokariotik. Nah, jadi anak-anak sekalian, Eubacteria kenapa kok dikelompokkan ke dalam prokariotik? Karena dia kan tidak memiliki membran sel, inti membran sel. Nah, selanjutnya Cyanobacteria ini itu dikelompokkan dalam Eubacteria karena ternyata setelah diklasifikasi, setelah diamati, Cyanobacteria itu termasuk ke dalam golongan prokariot. Nah, padahal awalnya Cyanobacteria ini termasuk ke dalam golongan protista atau salah satu organisme yang sifatnya eukariot. Tetapi karena perkembangannya zaman, perkembangannya ilmu peradaban manusia, Cyanobacteria termasuk ke dalam golongan prokariot sehingga dia dimasukkan ke dalam Eubacteria. Ini sudah Bapak jelaskan di pertemuan Monera 1. Nah, selanjutnya terdapat sejenis klorofil A dan karotenoid. Nah, klorofil A itu adalah sesuatu yang menghasilkan warna hijau. Jadi klorofil A itu senyawa yang dapat menghasilkan warna hijau. Sedangkan karotenoid itu adalah senyawa kimia yang memberikan warna alami pada sayuran atau buah-buahan dan organisme. Jadi karotenoid itu memberikan warna alami. Jadi ingat, Cyanobacteria terkenal dengan alga hijau biru. Selanjutnya memiliki phycocyanin atau pigmen biru dan terkadang phycoerythrin atau pigmen merah. Maksudnya adalah, jadi pada alga tersebut itu terkadang warnanya bisa biru, bisa juga merah, dan juga bisa hijau karena memiliki klorofil A. Selanjutnya, phycocyanin menyebabkan Cyanobacteria mempunyai sifat khas, yaitu berwarna hijau kebiru-biruan. Jadi sifat khas atau warna khas dari Cyanobacteria itu adalah berwarna hijau kebiru-biruan. Nah, ternyata Cyanobacteria itu selain berwarna hijau kebiru-biruan, itu ada juga yang memiliki warna hitam, coklat, kuning, merah, hijau rumput, dan juga ada yang warnanya campuran atau warnanya itu abstrak. Tidak bisa didefinisikan dan digolongkan ke dalam warna-warna yang lainnya. Nah, yang terakhir, ternyata Cyanobacteria itu lebih banyak atau lebih dominan phycocyaninnya, yaitu pigmen yang berwarna biru. Makanya
Cyanobacteria itu disebut dengan alga hijau biru. Hijaunya itu berasal dari klorofil A, sedangkan birunya itu berasal dari pigmen vicocyanin atau pigmen berwarna biru. Jadi ingat-ingat, ini adalah pembukaan tentang Cyanobacteria. Next, selanjutnya ciri-ciri Cyanobacteria. Nah, anak-anak sekalian, ciri-ciri Cyanobacteria mari kita simak dengan cermat. Yang pertama, prokaryotik dan tidak memiliki flagella. Ingat ya anak-anak, prokaryotik itu apa, flagella itu apa? Secara singkat, prokaryotik adalah organisme yang tidak memiliki membran sel. Nah, selanjutnya flagella. Flagella itu bentuknya seperti ekor yang berfungsi untuk bergerak. Terus dinding sel terletak di antara membran sel dan selubung lendir. Nanti kita akan membahas ini melalui gambar supaya anak-anak paham. Nah, selanjutnya dapat bergerak dengan meluncur. Nah, jika pada organisme sebelumnya, contoh organisme Eubacteria itu bergerak menggunakan flagella. Nah, tetapi karena Cyanobacteria tidak memiliki flagella, maka dia bergeraknya secara meluncur, ya. Berarti kalau meluncur dia geraknya secara lurus begitu. Nah, selanjutnya dapat berkoloni dengan bentuk filamen, memiliki heterosista dengan spora yang istirahat atau disebut dengan resting spore. Nah, heterosista itu adalah sel yang lebih tebal dan tidak memiliki inti. Sedangkan apa sih yang dimaksud spora istirahat? Maksudnya adalah spora yang dindingnya sangat tebal dan di dalamnya itu berisi sel. Nah, jadi ingat-ingat apa itu heterosista dan apa itu spora yang istirahat. Selanjutnya, bentuknya bulat soliter atau uniselular. Jadi Cyanobacteria itu organisme yang kadang bisa uniseluler dan terkadang bisa multiseluler. Ya, ingat uniselular berarti selnya hanya satu, sedangkan multiselular berarti selnya banyak. Yang banyak itu terkadang bentuknya berupa filamen, benang atau trikoma. Ini ciri-ciri secara umum pada Cyanobacteria. Next, selanjutnya kita akan bahas tentang cara hidup Cyanobacteria. Nah, habitat ya atau cara hidup Cyanobacteria itu bagaimana? Yang pertama, dapat hidup bebas dan bersimbiosis mutualisme dengan organisme lain. Simbiosis mutualisme ingat ya, yaitu adalah organisme yang saling menguntungkan. Padahal organisme ini itu merupakan salah satu organisme yang berbeda. Contoh misalkan Cyanobacteria dengan jamur, itu mereka simbiosis mutualisme. Nah, selanjutnya termasuk organisme fotoautotrof yang mampu menyusun makanannya sendiri. Ingat, kalau kita jabarkan, foto itu artinya cahaya, autotrof itu artinya dapat mengelola makanannya sendiri. Jadi, jika digabungkan, fotoautotrof itu adalah organisme yang dapat menggunakan energi cahaya untuk menghasilkan makanannya sendiri. Jadi, si Cyanobacteria ini termasuk organisme fotoautotrof ya. Ingat, selanjutnya habitat Cyanobacteria. Nah, habitat Cyanobacteria itu ternyata hidupnya ada di air tawar, air laut, tanah, dan batu-batuan. Serta dapat juga hidup pada lingkungan yang ekstrim. Nah, pada materi Monera 1, Bapak sudah menjelaskan. Ada beberapa contoh lingkungan yang ekstrim, tetapi itu contohnya termasuk ke Archaebacteria. Tetapi beberapa organisme Cyanobacteria itu juga dapat hidup di lingkungan ekstrim. Contohnya laut mati, sumber air panas, rawa, begitu. Nah, secara umum Cyanobacteria itu melimpah di perairan dengan pH netral atau perairan yang bersifat sedikit basah. Mungkin pH netral itu adalah habitat
yang sangat tepat bagi cyanobacteria. Nah, jadi ingat pH netral itu berapa? pH netral itu adalah 7, asam itu lebih dari 7. Asam itu kurang dari 7, sedangkan basa lebih dari 7 nilainya. Jadi kalau habitat cyanobacteria itu pada pH yang netral. Next, selanjutnya kita membahas tentang struktur cyanobacteria. Struktur cyanobacteria, ya, kalau kita bahas tentang struktur berarti kita membahas tentang organel-organel di dalam sel tersebut. Selnya yaitu cyanobacteria ini. Nah, coba lihat, tidak ada flagel atau flagella. Kalau pada eubacteria, flagelnya terletak di sini. Nah, tapi kalau cyano itu tidak ada flagella. Ada karboksisom yang berwarna pink berbentuk piramida ini. Ada ribosom, nukleoid, ada lapisan mukoid, kapsul, mantel lendir atau lapisan lendir. Terus ada dinding sel. Dinding sel meliputi membran sel, lapisan peptidoglikan, membran luar. Dan ada tilakoid. Tilakoid berarti yang berwarna kuning ini. Nah, di dalamnya ini nih. Berarti sekujur badan ini banyak ya. Terus ada picobilisom. Picobilisom berarti di dalamnya tilakoid. Jika tilakoid ditarik set ke sini, nah, terus dibuat bulat, maka bentuknya seperti ini jika dipotong. Ada picobilisom dan ada membran tilakoid. Membran tilakoidnya itu warna hijau yang di samping ini atau di tebing dari tilakoidnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi dari struktur cyanobacteria. Ya, struktur dan fungsi cyanobacteria atau ini adalah masalah fungsi dari strukturnya. Kita lihat lapisan mukoid. Lapisan mukoid itu berwarna biru tua kayak gini ya. Nih. Itu fungsinya sebagai membantu pergerakan sel. Nah, selanjutnya ada kapsul. Kapsul yang berwarna biru muda. Nih, itu berfungsi untuk pelindung, melindungi sekujur badan cyanobacteria. Terus ada mantel lendir, yaitu mencegah sel dari kekeringan, mempermudah gerakan sel osilasi atau disebut maju mundur, dan lokomasi atau meluncur. Jadi osilasi artinya maju atau mundur, sedangkan lokomasi itu artinya meluncur. Nah, selanjutnya ada lapisan peptidoglikan. Lapisan peptidoglikan berarti yang ada di tengah sini. Itu fungsinya untuk memberi bentuk tetap pada sel, ya. Nah, selanjutnya membran sel itu berfungsi untuk mengatur keluar masuknya zat dari dalam sel. Membran sel, kita lihat membran sel yang berwarna biru tapi kecil ini ya. Soalnya kalau biru yang besar itu adalah peptidoglikan dan yang kecil kuning ini itu membran luarnya. Nah, berarti membran luarnya itu dia fungsinya melindungi si peptidoglikan dan membran selnya. Begitu. Terus ada vicobilisom. Vicobilisom yang di sini maksudnya, yang berwarna bulat kuning ini. Fungsinya berisi klorofil tipe A. Ingat, klorofil tipe A itu menghasilkan warna hijau. Berarti vicobilisom ini itu isinya adalah klorofil tipe A yang dapat menghasilkan warna hijau. Nah, selanjutnya ada membran tilakoid. Membran untuk melindungi pigmen fotosintetik, ya. Membran tilakoid itu berfungsi untuk melindungi pigmen fotosintetik. Nah, maksudnya adalah membran tilakoid itu kan melindungi pigmen fotosintetik. Nah, jadi membran tilakoid itu merupakan pelipatan membran plasma ke arah dalam sitoplasma.
yang berfungsi untuk berfotosintesis. Jadi membran tilakoid ini, yang ini ya, itu untuk melindungi fotosintetik. Berarti tilakoid itu, kita langsung ke tilakoidnya ya. Tilakoid berarti yang panjang ini, itu fungsinya untuk berfotosintesis karena dapat menghasilkan klorofil di dalamnya, atau di dalam tilakoid itu terdapat klorofil. Klorofilnya di mana? Di pikobilisom. Jadi kegiatan yang ada dalam tilakoid itu merupakan kegiatan fotosintesis. Nah, selanjutnya yaitu ada karboksisom, yaitu organel sel. Ini karboksisom yang ini ya, yang berbentuk polihedral ya. Polihedral kan bentuknya seperti segitiga 5 seperti itu ya, yang berisi enzim utama untuk proses fotosintesis, yaitu enzim Rubisco. Nah, jadi karboksisom itu isinya adalah enzim Rubisco. Terus ada ribosom. Ribosom itu fungsinya, mana ribosom? Ya, yang biru bulat-bulat ini, biru muda. Itu untuk melakukan sintesis protein, yaitu pembentukan protein dari DNA oleh RNA. Selanjutnya ada nukleoid ya, inti sel atau materi genetik untuk mengatur kegiatan sel. Nah, yang berbentuk agak bundet ini ya agak acak-acakan ini, itu adalah nukleoid atau inti sel atau materi genetiknya. Jadi silakan anak pahami fungsi dari setiap struktur cyanobacteria. Nah, selanjutnya kita akan masuk dalam klasifikasi dan bentuk cyanobacteria. Ada 3 klasifikasi ya. Ada bangsa Corcocales, ada bangsa Chamaecyponales, dan ada bangsa Nostocales. Nah, dari ketiga bangsa ini mereka memiliki bentuk yang masing-masing. Langsung saja. Nah, bangsa Corcocales yaitu berbentuk tunggal atau kelompok tanpa spora. Ya, kelompok tanpa spora, uniseluler dan hidup soliter. Soliter artinya berkoloni ya. Warna kehijauan. Kita langsung ke sini. Bentuknya soliter ya, yaitu berkoloni. Bulat soliter, bulat berkoloni. Selanjutnya kelompok tanpa spora. Ya, spora itu apa sih, Pak? Spora adalah sel reproduksi yang mampu berkembang menjadi individu baru. Itu adalah spora. Terus ada selanjutnya namanya dari organismenya yang bulat ini, bulat soliter, itu adalah Crococcus. Nah, selanjutnya ada bangsa Chamaecyponales. Nah, Chamaecyponales itu ciri-cirinya alga bersel tunggal atau merupakan koloni berbentuk benang menyerupai spora. Mempunyai spora maksudnya. Kalau pada bangsa Crococcales tidak memiliki spora atau spora, tetapi pada bangsa Chamaecyponales memiliki spora. Benang-benang yang putus termasuk hormogonium. Nah, hormogonium. Nah, selanjutnya spora terbentuk dari isi sel yaitu atau endospora. Jadi spora yang ada di dalam contohnya Dermaocarpoceae itu adalah berasal dari endospora. Bentuknya bulat pada bangsa Chamaecyponales. Next, selanjutnya ada bangsa Noctocales. Sel yang merupakan koloni berbentuk benang atau diselubungi suatu membran. Jadi bentuknya itu benang atau disebut juga dengan filamen. Nah, benang-benang itu melekat pada substratnya, tidak bercabang, jarang mempunyai percabangan sejati, lebih sering mempunyai percabangan semu. Jadi, si bangsa Noctocales ini itu tidak memiliki percabangan, berarti lurus ya, tidak memiliki cabang sama sekali. Misalkan awalnya lurus, nanti tiba-tiba belok, tidak seperti itu. Dia lurus. Contohnya pada bangsa Noctocales itu ada Oscillatoria. Nah, benang-benang itu selalu dapat membentuk hormogonium.
Nah, next selanjutnya. Ya, ada 3 macam sel utama pada filamen. Filamen apa? Benang. Berarti dari bangsa Notokales itu kan bentuknya seperti yaitu benang. Nah, ternyata pada benang atau filamen itu dibagi menjadi 3 sel utama. Ada heterokista, berarti yang ini. Ada akinet, berarti yang ini. Dan ada baeosit. Nah, kita akan membahas satu persatu. Apa sih heterokista itu? Heterokista adalah sel berdinding tebal untuk mengikat nitrogen, ya. Jadi sel heterokista itu fungsinya untuk mengikat nitrogen. Nah, ukurannya itu lebih besar dari sel-sel lainnya. Coba lihat sel akinet, ya, lebih besar heterokista. Sel baeosit lebih besar heterokista. Berdindingnya tebal. Lihat, dindingnya tebal dengan isi yang jernih dan mengandung enzim nitrogenase. Heterokista berfungsi untuk mengikat nitrogen. Selanjutnya ada akinet. Sel berdinding tebal untuk pertahanan diri dari kondisi lingkungan yang buruk. Jadi sel akinet itu berfungsi pada filamen untuk melindungi dari lingkungan yang buruk. Jadi tidak selalu pada cyanobacteria itu lingkungannya baik. Mungkin kadang dia hidup di lokasi yang kurang menguntungkan sehingga menyebabkan organisme ini dapat mati. Terus ada baeosit. Nah, baeosit itu adalah sel hasil reproduksi berbentuk bulat, berukuran kecil dan berklorofil. Sel ini berfungsi untuk fotosintesis. Nah, jadi sel ini itu fungsinya untuk fotosintesis. Nah, sel-sel vegetatif yang merupakan hasil reproduksi atau pembelahan sel berbentuk bulat, ukurannya kecil, terus memiliki klorofil. Nah, sehingga makanya pada sel baeosit ini itu dapat melakukan fotosintesis. Next selanjutnya. Contoh bentuk organisme cyanobacteria. Ini adalah beberapa contoh dari cyanobacteria. Yang pertama adalah Crococcus. Terus ada Gleocapsa. Kedua organisme ini kita lihat bentuknya bulat. Nah, jadi Crococcus dan Gleocapsa ini berbentuk bulat berkoloni karena mereka berkumpul, ya. Ini berkumpul juga. Ini juga. Terus selanjutnya ada yang berbentuk koloni tetapi dia tidak bulat. Jika kita lihat koloninya itu banyak banget. Nih, ada mikrokistis. Dia bentuknya itu koloni. Selanjutnya ada yang berbentuk beruntai. Beruntai kita lihat, ya, saling sambung menyambung. Beruntai. Contohnya ada Anabaena dan Nostoc commune. Itu bentuknya beruntai. Terus ada yang berbentuknya filamen atau benang, ada Oscillatoria dan ada Nodularia sp. Nah, jadi dapat disimpulkan dari ketujuh gambar ini memiliki 4 bentuk, ya. Ada bulat, ada koloni, ada beruntai, dan ada filamen atau benang. Jadi ingat-ingat. Next selanjutnya. Kita masuk ke dalam reproduksi cyanobacteria. Ternyata reproduksi cyanobacteria itu ada 3. Pembelahan biner, fragmentasi, dan spora atau pembentukan spora. Ingat tadi spora apa? Spora adalah sel reproduksi yang mampu berkembang menjadi individu baru. Kita akan bahas satu persatu. Pembelahan biner. Sel dapat langsung terpisah atau tetap bergabung membentuk koloni. Mungkin ini sedikit sama tentang materi sebelum-sebelumnya, ya. Ada pembelahan biner juga. Nah, kita lanjut ke bawahnya.
pembelahan biner. Kita lihat fokus. Ini sudah Bapak jelaskan di pertemuan sebelumnya. Dinding sel yang paling luar berarti dinding sel, terus yang berwarna coklat ini membran, yang berwarna hitam di bawah dinding sel itu ada membran sel, terus yang dalamnya itu ada nukleoid. Pada tahapan pertama, cyanobacteria itu akan mengalami pemanjangan sel. Pemanjangan nukleoid. Nah, selanjutnya nukleoid terbagi menjadi dinding sel dan membran sel dan akan membentuk septum atau sekat, ini sekatnya. Nah, selanjutnya karena sekat sudah terbentuk dan nukleoid sudah terbagi menjadi dua, ada ini dan ini. Nah, selanjutnya sekatnya itu akan memisah. Ya, akan memisah. Tetapi mereka belum terpisah. Sekatnya baru terbentuk saja. Nah, selanjutnya terbentuklah dua anakan sel yang baru, sempurna. Dalam satu anakan sel terdapat satu nukleoid masing-masingnya. Sedangkan di dalam satu anakan sel ini mereka memiliki dinding sel, membran sel, dan nukleoid. Sama, ya, karena mereka adalah identik. Nah, selanjutnya kita lihat, perhatikan gambar yang berwarna hijau ini. Proses pembelahan biner pada Synechococcus, ya, ini salah satu spesies di Cyanobacteria, yaitu merupakan gagang hijau biru yang banyak ditemukan di laut. Awalnya dia satu, tetapi kita tidak dapat langsung melihat nukleoidnya karena nukleoid berada di dalam organisme ini. Mungkin terlihat masih utuh, tapi di dalamnya itu sudah terjadi pemanjangan nukleoid. Lalu terbentuklah septum dan terjadi sekat pemisah. Dan di sini itu sudah ada masing-masing satu nukleoid. Dan yang terakhir terbentuklah dua anakan sel. Tapi di sini mereka belum sepenuhnya terpisah. Ini fakta bahwa reproduksi pada Cyanobacteria dilakukan secara Synechococcus. Nah, selanjutnya fragmentasi. Apa sih fragmentasi itu? Reproduksi fragmentasi adalah reproduksi dengan cara memotong bagian tubuh, lalu bagian tubuh tersebut akan membentuk organisme baru. Nah, menarik nih. Ini bertolak belakang dengan manusia, hewan, dan lain-lain. Makhluk hidup contohnya manusia misalkan. Manusia, maaf sebelumnya. Misalkan kita memotong jari kita. Apakah jari kita akan tumbuh menjadi manusia lain? Oh, tidak mungkin. Tetapi pada Cyanobacteria itu sangat mungkin. Kita akan melihat di sini. Nah, ini ada nukleus atau inti, terus ada septa atau sekat, terus ada spiral kloroplas maksudnya. Ya, ini adalah kloroplas yang hijau silang-silang ini. Nah, lalu terbentuklah karena adanya septa atau sekat pemisah, terbentuklah dua anakan sel yang baru. Reproduksi vegetatif Cyanobacteria, yaitu ada fragmentasi, hanya terjadi pada Cyanobacteria yang bentuknya filamen atau benang. Jadi, fragmentasi tidak mungkin terjadi pada Cyanobacteria yang berbentuk bulat dan koloni misalkan, dan hanya terjadi pada Cyanobacteria yang berbentuk filamen. Contohnya, Oscillatoria, ada lempeng pemisah atau septa, ya, atau disebut juga nekridia, sekat lempeng pemisah. Ini dia. Nah, ini ada hormogonium. Hormogonium itu apa? Hormogonium adalah setiap filamen yang terputus. Jadi, setelah terbentuk lempeng pemisah ini, maka akan dihasilkan hormogonium atau bagian tubuh yang terpisah. Nah, fragmentasi adalah reproduksi dengan cara memotong atau memutuskan bagian tubuh. Kemudian bagian tubuh yang terpotong tersebut akan membentuk organisme baru. Nah, jadi ini satu organisme, lalu ini adalah organisme barunya. Begitu. Contohnya misalkan nih, ini di bawah pengamatan mikroskop ada Lyngbia. Kita lihat ada sekatnya atau lempeng pemisahnya. Nah, setelah itu akan terbentuk hormogonium. Begitu. Nah, selanjutnya ada reproduksi spora. Terjadi pada saat keadaan kurang menguntungkan dan akan membentuk spora yang merupakan sel vegetatif. Jadi,
Reproduksi spora dilakukan oleh cyanobacteria itu saat kondisi lingkungan untuk melakukan reproduksi itu tidak menguntungkan atau merugikan si cyanobacteria. Contohnya adalah Nostoc commune, ya. Kita lihat di sini. Akinet adalah bentuk istirahat yang sama, berfungsi seperti endospora pada kondisi lingkungan yang buruk. Ini akinetnya. Nih, cyanobacteria akan membentuk spora atau akinet. Jadi akinet bahasa lainnya adalah spora. Selanjutnya, akinet adalah sel vegetatif karena penimbunan zat makanan, lalu akinet akan membesar dan menebal. Nah, akinetnya akan selalu terus membesar dan menebal. Dinding akinet tebal dan tersusun atas protein sehingga menyebabkan akinet tahan terhadap lingkungan yang buruk. Nah, ingat, reproduksi spora terjadi saat kondisi cyanobacteria dalam lingkungan yang kurang mendukung untuk melakukan reproduksi. Nah, dengan adanya akinet, maka cyanobacteria tersebut itu tahan terhadap lingkungan yang buruk. Saat lingkungan sudah aman, selanjutnya akinet akan tumbuh menjadi sel bakteri yang baru. Jadi akinet ini nantinya dia akan menjadi organisme baru saat lingkungannya sudah aman. Nah, ini dia akinetnya. Ini akinet, ini akinet, ini akinet. Saya ulangin. Reproduksi spora itu dilakukan oleh cyanobacteria saat kondisi lingkungan kurang mendukung. Nah, lalu terbentuklah akinet yang tahan terhadap lingkungan tersebut. Dan apabila lingkungan sudah aman, maka akinet tersebut akan membentuk organisme baru. Jadi, ingat-ingat ya anak-anak, ada reproduksi pembelahan biner, reproduksi fragmentasi, dan ada reproduksi spora. Atau ada yang menyebutkan juga reproduksi endospora. Itu sama saja. Nah, materi pada pertemuan pagi hari ini telah selesai. Silahkan kita lanjutkan ke materi tertulis yang ada di Sidik Daya. Bapak juga sudah menyediakan materi file berbentuk PowerPoint dan rangkuman sehingga anak-anak dapat mudah mempelajarinya. Baiklah, sebelum Bapak mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini, Bapak mohon maaf yang setulus-tulusnya kepada anak-anak sekalian karena Bapak mengakui banyak perkataan Bapak yang kurang pas, yang salah, dan banyak hasil ketikan Bapak pada PowerPoint ini yang sedikit melenceng. Tetapi apabila anak-anak masih bingung dengan materi yang Bapak jelaskan, silahkan ditanyakan. Bapak hanyalah manusia biasa yang setiap harinya selalu belajar untuk menjadi yang terbaik. Jadi apabila ada kesalahan, Bapak mohon maaf yang setulus-tulusnya kepada anak-anak sekalian dan kita saling memaafkan. Akhirul kalam, ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.